Rapai Dabo atau yang lebih dikenal dengan nama Debus merupakan sebuah pertunjukan seni anti-mainstream yang terkenal di Aceh. Betapa tidak, pertunjukan yang ditontonkan berupa kolaborasi apik antara alunan musik Rapai yang merupakan salah satu alat perkusi khas Aceh, dengan atraksi para pedebus yang menikam, memukul kepala dan badannya dengan benda tajam. Anehnya, aksi ekstrim ini tidak meninggalkan sayatan apapun pada tubuh si pedebus, seakan semua benda tajam dan pukulan benda keras menjadi lunak di badan mereka. Menurut sebuah tulisan dalam buku Budaya Aceh tahun 2009, dikatakan bahwa sebenarnya kata Rapai berasal dari suatu tarikat yang menggunakan sebuah alat perkusi atau alat musik pukul sebagai media penyampaian ajaran untuk mengumpulkan massa. Tarikat yang dimaksud adalah sebuah jalan mendekati Allah. Ada beberapa tarikat yang terkenal di Aceh kala itu, yaitu Tarikat Naksabandiah dan Tarikat Qadariyah. Masing-masing tarikat ini memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan ajaran, termasuk dengan media penyebaran ajaran yang berbeda. Awalnya, Rapai Dabo berfungsi sebagai latihan memperkuat fisik, layaknya para jawara di daerah Pasundan yang terkenal dengan kesaktian dan kekuatannya. Maka tak heran jika di Aceh pun kita sering mendengar cerita tentang para leluhur Aceh yang terkenal kuat dan kebal terhadap senjata. Latihan Rapai Dabo ini dipimpin oleh seorang syekh yang disebut khalifah. Kemampuan syekh inilah yang nantinya akan melindungi para pedebus dari cendera benda tajam. Walaupun banyak atraksi ekstrim yang dilakukan oleh para pedebus, namun tidak sekalipun mengurungkan niat masyarakat Aceh untuk menonton pertunjukan ini. Karena semakin banyak penonton yang menyenangi, maka Rapai Dabo berubah fungsi menjadi sebuah pertunjukan seni. Rapai Dabo berkembang di Aceh dan di daerah kabupaten kota lainnya. Biasanya, pertunjukan Rapai Dabo telah dilengkapi dengan pentas yang dilengkapi dengan sound system dan lighting yang baik, sehingga menambah kedramatisan pertunjukan. Tim Rapai Dabo dibagi ke dalam dua tim. Tim pertama adalah para pemukul Rapai yang berjumlah 8-12 orang. Mereka semua berbusana serba hitam, memakai tengkuluk di atas kepala dan memegang satu persatu Rapai sambil duduk dengan posisi melingkar di arena pentas. Kemudian masuklah para pedebus berjumlah 2-4 orang ke dalam lingkaran para pemain Rapai. Kemudian para pedebus mengikuti setiap alunan bunyi Rapai sambil menikam dan memukul badannya dengan benda tajam. Contoh benda tajam yang biasa digunakan adalah rencong, pedang, pisau, rantai, dan kayu-kayu pemukul yang besar. Saat ini, aksi debus pun bermacam-macam, seperti dilengkapi dengan aksi pertunjukan kebal terhadap api, aksi membakar diri, bahkan aksi menyemburkan minyak dan menyulutkan api ke udara. Namun sekali lagi, di bawah pemantauan sang khalifah, semua aksi menyeramkan ini tidak membuat luka apapun bagi si pedebus. Sekilas, pertunjukan ini mirip dengan pertunjukan kuda lumping di Jawa saat pemainnya memakan pecahan kaca tanpa takut terluka. Disinilah letak perbedaannya. Walaupun atraksi yang dilakukan oleh para pedebus sangat ekstrim, mereka melakukannya semua dengan secara sadar. Biasanya busana yang dipakai para pedebus hanya celana panjang setinggi betis, memakai ikat kepala dan tidak memakai baju, sedangkan khalifah memakai pakaian lengkap seperti celana, baju dan tengkuluk. Kenangan yang begitu membekas di ingatan saya adalah saat pertama sekali saya menonton pertunjukan Rapai Dabo secara langsung ketika saya masih kanak-kanak. Biasanya Rapai Dabo sering dihadirkan di acara perkawinan atau hajatan sunatan orang-orang besar dan bernama. Namun saat ini pertunjukan Rapai Dabo semakin sulit untuk dijumpai. Banyaknya pegiat seni di Aceh tidak menjamin banyaknya pegiat seni yang melestarikan Rapai Dabo. Padahal Aceh masih sangat memerlukan kaderisasi perangkat khalifah, pedebus, dan penabuh Rapai untuk melestarikan pertunjukan unik ini. Hal ini sangat disayangkan, mengingat Rapai Dabo bukanlah seni yang dilakukan oleh sembarang orang, yang seharusnya bisa untuk terus dipertahankan kelestariannya untuk anak cucu kita.